Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum yang kedua ini kita akan coba membahas tentang pentingnya menentukan tujuan sebelum melakukan perjalanan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ilustrasikan seperti ini. Ya, apabila ada seseorang yang dia melakukan perjalanan tapi tidak punya tujuan, kira-kira bagaimana? Pasti bingung. Ya. Ketika ada seseorang yang dia menggunakan, katakanlah naik motor ninja dengan kecepatan misalnya 100 km per jam, tapi dia sendiri tidak punya tujuan mau kemana, maka perjalanannya, kecepatannya dalam berjalan tidak ada manfaatnya sama sekali, karena dia melakukan itu tanpa tujuan. Ketika orang melakukan perjalanan tanpa tujuan, pasti yang dirasakan adalah bingung. Nah, tapi apabila misalnya contoh ada seorang kakek-kakek yang dia berjalan begitu pelan membawa cangkulnya, tapi dia kakek tadi punya tujuan pasti mau ke sawah, walau perjalanannya pelan sekalipun insya Allah akan sampai ke sawah yang ditujunya, karena kakek tadi sudah punya tujuan pasti mau kemana. Begitupun dalam hidup, ya, sering atau banyak di antara kita yang hidupnya, perjalanan hidupnya tidak punya tujuan, sehingga hidupnya goncang, hidupnya galau, was-was. Ya, mungkin ada tujuannya. Misalnya begini, ketika ada orang yang sekolah, orang yang kuliah, dia punya tujuan ingin punya rumah bagus, ingin punya pekerjaan yang gajinya gede, ingin punya suami yang ganteng, ingin punya istri yang cantik. Kemudian seiring berjalannya hidup, semua yang dia cita-citakan itu didapatkan, tapi ternyata semua itu tidak bisa membahagiakan hatinya. Tetap galau, was-was, takut, stres. Nah, ini banyak begitu, ya. Banyak orang yang hidupnya stres walau fasilitas yang ia dapatkan ada semua. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, suaminya ganteng, tapi hatinya selalu diliputi dengan ketakutan, dengan was-was. Kenapa? Karena tujuan hidupnya semu hanya sebatas dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan, ya. Ingat ya firman Allah yang saya bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, Allah berfirman, apa kalian kira sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan main-main, dan jangan kalian kira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Ya, Allah mengingatkan kepada kita, apa kalian kira kalian ciptakan itu untuk main-main, dan apa kalian kira, ya, kalian ciptakan itu tidak dikembalikan kepada Allah untuk bertanggung jawab di hadapan Allah atas semua perbuatan kita. Maka tujuan kita diciptakan adalah firman Allah yang selanjutnya, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah dari kita tidur, bangun tidur, makan, punya pasangan, punya keturunan, semua itu kita niatkan lillahi ta'ala, ya,
sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku, ya, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah, kita hidup itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Walaupun kita tidur kita itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Apa iya tidur itu bernilai ibadah? Insya Allah bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Ketika kita mau tidur, di hati kita niat, ya Allah, hamba istirahat supaya hamba nanti malam bisa sholat tahajud. Atau paling tidak, ya Allah, hamba tidur dengan niat supaya nanti subuhnya bangun tepat waktu mengabdi kepadamu. Nah, dalam kita tidur itu istirahat supaya nanti subuhnya bisa bangun dengan seger, ya, subuhnya tepat waktu. Pakaian kita, apa iya pakaian ini bernilai ibadah? Bernilai ibadah, ya. Kenapa? Orang yang berpakaian dengan niat ibadah, tujuan ibadah, biasanya pakaian yang sopan, menutup aurat, tidak ketat, ya, dan dijaga kesucian pakaiannya supaya nanti tiba waktu sholat, pakaian ini akan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Ya, ketika kita punya istri, punya suami, niat pun ibadah. Kita ingin punya keturunan yang soleh-solehah, yang akan meneruskan perjuangan, melanjutkan dakwah Rasulullah SAW dalam rangka mengabdi kepada Allah. Insya Allah ketika hidup kita diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, galau, stres itu hilang, khawatir itu hilang, ya. Niatkan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, sehingga apabila kita nanti di perjalanan kemudian kita berbelok tidak sesuai dengan arah tujuan kita, maka kita segera sadar, kita kembali lagi ke jalur yang kira-kira sampai kepada tujuan. Pasti setiap manusia punya dosa, punya salah, tetapi nanti ketika perjalanan kita itu sudah dipastikan, ya, kita akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bermaksiat, segera kita insaf, segera kita mohon ampun kepada Allah, kemudian berjalan lagi menuju Allah. Apabila di perjalanan kita ternyata kepleset lagi, tergoda lagi oleh nafsu dan setan, segera kita taubat lagi, segera kita kembali ke jalur yang Allah ridhoi, dan insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Amin, ya. Maka sahabat, segera kembali kepada fitrah kita bahwa tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jangan tujuannya hanya dunia, karena pasti nanti kita akan menyesal, ya, kita akan menyesal. Tiba-tiba kita masuk kubur, tiba-tiba kita masuk ke alam kebangkitan, tiba-tiba kita diadili dan kita menyesal. Maka pada kultum kedua ini kita mengingatkan untuk diri saya dan semuanya, mari kembali ke fitrah kita bahwa tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah. Ketika kita terlanjur berbuat dosa, segera istighfar, segera bertobat, ya, kembali ke jalan Allah. Usahakan tetap di jalur yang Allah ridhoi. Apabila di perjalanan kita tergoda lagi, kepleset lagi, kembali lagi, fokus, insya Allah nanti akan sampai. Itu saja, ya, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.